Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Muda atau Mansur Mustafa. Nomor induk Taruna 2019-4071. Program studi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian 1C. Oke Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persinyalan perkeretaapian. Sistem persinyalan perkeretaapian. Sinyal pengertiannya adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan di suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Dalam sistem persinyalan mempunyai beberapa persyaratan umum. Yang pertama, azas keselamatan, fail-safe. Artinya jika terjadi suatu kerusakan pada sistem persinyalan, kerusakan tersebut tidak boleh menimbulkan bahaya bagi perjalanan kereta api. Yang kedua, keandalan tinggi dan memberikan aspek yang tidak meragukan. Dalam hal ini, aspek sinyal harus tampak dengan jelas dan tegas dari jarak yang ditentukan, memberikan arti atau aspek yang baku, mudah dimengerti dan mudah diingat. Yang ketiga, susunan penempatan sinyal-sinyal di sepanjang jalan rel harus sedemikian rupa sehingga aspek menurut jalan rel memberikan aspek sesuai urutan yang baku, agar masinis dapat memahami kondisi operasional bagian petak yang akan dilalui. 4. Menjamin prinsip dasar operasi. Sistem persinyalan Indonesia dibagi menjadi 3 jenis persinyalan kereta api. Yang pertama adalah sinyal mekanik. Sinyal mekanik adalah perangkat sinyal yang digerakkan secara mekanik. Di sini ada papan atau lengan semakur yang dinaikkan dan diturunkan untuk memberi perintah kepada masinis kereta api. Sistem ini masih digunakan di Indonesia pada lintasan dengan frekuensi yang rendah, namun mulai digantikan dengan sistem yang lebih modern. Sinyal mekanik dengan blok elektromekanik. Dengan prinsip penggunaan yang sama dengan sinyal mekanik, sinyal jenis ini merupakan tuas juga, namun tuas atau dengan isyarat dinaik turunkan oleh perangkat elektromekanik. Urutan pemasangan sinyal jenis ini: yang pertama sinyal buka elektrik, sinyal masuk mekanik, serta yang terakhir sinyal keluar mekanik. Macam-macam persinyalan mekanik. Yang pertama, Siemens Halske manual. Sama seperti Alkmaar, peralatan ini juga digerakkan oleh tenaga manusia. Palang sinyal pada tiang sinyal digerakkan oleh tuas penggerak yang berada di stasiun. Siemens Halske biasanya digunakan pada lintasan kereta dengan frekuensi perjalanan kereta api yang tidak padat, karena tidak memungkinkan dipasang interlocking pada persinyalan tersebut. Maka sistem pengamanan perjalanan kereta api dilakukan hanya berdasarkan pertukaran informasi antar stasiun. Informasi yang akan dicatat dalam buku warta kereta api. Yang kedua, Siemens Halske semi-otomatis. Sistem persinyalan Siemens Halske semi-otomatis merupakan sistem persinyalan yang digerakkan secara mekanik, menggunakan tenaga manusia, namun dengan seperangkat blok mekanis. Secara fisik, persinyalan ini sama dengan persinyalan Siemens Halske manual, namun dipasangi tambahan lemari blok. Lemari blok ini berfungsi sebagai interlocking antar stasiun. Persinyalan Siemens Halske semi-otomatis ini dapat digunakan di jalur utama dengan kepadatan perjalanan kereta api tergolong tinggi. Yang ketiga, Alkmaar. Alkmaar digerakkan dengan tuas penggerak sinyal secara manual, yakni menggunakan tenaga manusia. Tuas penggerak dan palang sinyal dihubungkan dengan kawat atau rantai. Stasiun yang menggunakan persinyalan Alkmaar memiliki ciri-ciri seluruh wesel menggunakan tuas penggerak wesel manual yang berada di dekat setiap wesel. Di stasiun yang menggunakan peralatan ini, wesel tidak dioperasikan secara terpusat. Sistem persinyalan Alkmaar tidak dapat dirangkai dengan sinyal blok, sehingga tidak dapat digunakan di stasiun yang berbatasan dengan stasiun lain yang menggunakan peralatan persinyalan elektrik. Yang keempat ada handle kayu. Yang kelima ada krian. Yang keenam ada handle tinggi. Yang kedua, sinyal mekanik menggunakan blok elektromekanik.
hampir sama dengan sinyal mekanis, namun dengan semapur dinaikkan dan diturunkan menggunakan perangkat elektromekanis. Peralatan sinyal antar stasiun satu dengan lainnya dihubungkan dengan perangkat blok kunci elektrik untuk mencegah pemberian indikasi aman saat jalur kereta sedang terisi. Berikut adalah urutan pemasangan sinyal. Yang pertama, sinyal muka, semapur atau lampu elektrik. Yang kedua, sinyal masuk menggunakan semapur. Yang ketiga, sinyal keluar menggunakan semapur. Yang ketiga, sinyal elektrik. Sinyal elektrik adalah isyarat lampu seperti halnya lampu lalu lintas untuk mengatur jalan atau tidak jalannya kereta api. Pada sistem persinyalan elektrik, warna lampu memiliki arti yang berbeda-beda, seperti lampu yang menunjukkan indikasi aman, warna tidak aman, berwarna merah sehingga kereta api harus dihentikan. Lampu yang menunjukkan kondisi indikasi hati-hati, warna kuning, sehingga harus mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti. Lampu yang menunjukkan indikasi aman adalah warna hijau, untuk menghindari bola lampu putus. Untuk menghindari bola lampu putus, biasanya menggunakan dua pasang lampu atau setiap aspek dipasangi dua lampu. Sedang perkembangan terakhir yang sudah mulai digunakan di Indonesia adalah penggunaan lampu LED. Kemudian ada interlocking. Terjemahkan dari bahasa Inggris dalam persinyalan kereta api. Interlocking adalah pengaturan peralatan sinyal yang mencegah gerakan yang saling bertentangan melalui pengaturan trek seperti persimpangan atau persimpangan. Peranti dan jalur persinyalan terkadang secara kolektif disebut sebagai pabrik yang saling terkait. Yang kedua ada marka. Marka adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Yang ketiga ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung adalah peralatan pengendali, pengawas, dan pengamanan perjalanan kereta api. Peralatan persinyalan elektronik. Yang pertama, peralatan dalam ruangan untuk sinyal elektrik. Terdapat peralatan blok, data logger, tatu daya, panel pelayaran, interlocking elektrik. Yang B, peralatan di luar ruangan. Penggerak wesel elektrik, peragai sinyal elektrik, penghalang sarana, pendeteksi sarana peretapian, media transmisi, proteksi. Yang B, peralatan persinyalan mekanik. Peralatan luar ruangan, pesawat blok, interlocking mekanika. Yang B, peralatan dalam ruangan, penggerak wesel mekanik, media transmisi, pengontrol kedudukan lidah wesel, peraga sinyal mekanik, dan menghalang sarana. Dan yang terakhir adalah tanda atau semboyan. Adalah isyarat yang berfungsi untuk memberikan peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api. Berikut adalah contoh semboyan. Di sini semboyan terdapat sebanyak 56 semboyan. Dalam semboyan ini juga ada yang sifatnya bunyi, yaitu semboyan 35 dan 41. Biasanya semboyan itu digunakan oleh masinis dan konektor. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.